Meski hanya ada tirai es di antara mereka, pemandangan di dalam dan di luar benar-benar berbeda. Es dan salju di luar tidak tertahankan bagi kebanyakan orang, tetapi fenomena seperti itu tidak terjadi di dalam tirai es. Ia juga ditutupi dengan bunga-bunga liar dan bahkan lapisan tumbuhan hijau. Tempat ini jelas terlihat seperti gua, namun terbagi menjadi beberapa ruang, seperti sebuah rumah. Ruang pelatihan, ruang belajar, dan longe semuanya tersedia. Begitu dia melangkah ke dalamnya, angin hangat bertiup di wajahnya, langsung membuat Lin Nan merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Rumah Lian Xian. Di pintu masuk gua, 3 karakter segel kuno memancarkan kilau samar, terjalin satu sama lain, dan beredar tanpa henti. Nampaknya gua ini memiliki energi alam yang menunjang kilau karakter segel kuno. Tertawa, saat Lin Nan dengan cermat mengamati ketiga font segel kuno ini, cahaya warna-warni yang terang tiba-tiba muncul dari atas. Lin Nan tercengang saat menemukan cahaya warna-warni ini. Karena pada saat ini, ramuan emas 5 warna di dantiannya sepertinya telah menerima semacam induksi dan mulai berputar dengan sendirinya. Hihihi. Namun, adegan selanjutnya membuat Lin Nan semakin ketakutan. Sinar cahaya berwarna-warni, seperti meteor terang, mengalir ke arahnya dari 3 karakter segel kuno. Dan seiring dengan cahaya yang kuat ini, Lin Nan tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mulai naik dengan ringan, dan ramuan emas 5 warna di dantiannya mulai berputar dengan cepat dan tak terkendali. Segera setelah itu, dia merasakan nafas yang agung dan luas mengalir ke tubuhnya dalam sekejap. Ramuan emas 5 warna sepertinya telah merasakan aura ini, berputar lebih cepat dan membentuk kekuatan isap dengan sendirinya. Pada saat ini, tubuh Lin Nan seperti binatang buas kuno, menelan cahaya warna-warni yang kuat. Lin Nan tidak tahu apa yang dilakukan cahaya warna-warni itu, karena tubuhnya benar-benar tidak disengaja. Apa yang terjadi? Yang mengejutkan, Lin Nan tidak bisa tidak memiliki gagasan seperti itu di benaknya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan cahaya warna-warni memasuki tubuhnya sepenuhnya. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi Lin Nan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Setelah menahan hampir setengah batang dupa, cahaya warna-warni akhirnya mulai memudar. Dan 3 kata rumah Lian Xian yang awalnya bersinar dengan kilau juga telah meredup, tanpa vitalitas yang mereka miliki sebelumnya. Tertawa. Namun, sebelum Lin Nan sempat memeriksa kondisi fisiknya, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. WHO. Karena dia tidak merasakan niat membasmi, Lin Nan langsung bertanya. Tubuh 5 elemen memperoleh warisan 3 atribut. Ya, Anda memang dapat mewarisi mantel saya. Dalam tatapan waspadanya, seorang lelaki tua dengan wajah tua perlahan muncul di depan Lin Nan. Namun, ketika Lin Nan menyentuh mata lelaki tua itu, pikirannya tiba-tiba kehilangan kendali, dan dia bahkan merasa seperti sedang ketahuan dalam sekejap. Dia tidak bisa mengetahui keadaan lelaki tua itu sama sekali, dan bahkan tidak ada satupun fluktuasi nafas dari tubuh lelaki tua itu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Bukan hanya matanya, tapi persepsinya juga sepenuhnya tertuju pada lelaki tua di depannya saat ini. Namun, persepsinya dengan jelas menemukan bahwa lelaki tua itu bukanlah suatu entitas sama sekali, tetapi ia juga bukan kesadaran spiritual. Jika saya harus mengatakannya, itu mungkin semacam jiwa. Guaku sendiri, kenapa aku tidak bisa masuk? Orang tua itu segera tersenyum, memandang Lin Nan seolah-olah dia menerima begitu saja, lalu duduk di tanah. Kalimat ini saja membuat pikiran Lin Nan menjadi kosong seketika. Bukankah penguasa Menara Junwu sudah mati? Apakah kamu penguasa Menara Junwu? Setelah beberapa saat, Lin Nan terbangun dari keterkejutannya dan langsung bertanya pada lelaki tua di depannya, ekspresinya bahkan menjadi sedikit aneh. Jika tebakannya benar, maka lelaki tua di depannya itu juga adalah tuannya. Oh, Xiao Lu, dia hanya murid bernama, bukan murid langsung, tapi anak itu masih berperilaku baik. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Lin Nan secara langsung, tetapi menjelaskan dengan cara yang berbeda, sepertinya dengan beberapa kenangan. Sungguh, Tuan, terimalah busur muridku Lin Nan. Tentu saja Lin Nan tahu bagaimana menghadapi dunia. Dan karena dia memilih untuk bergabung dengan Weapon Refining Hall, dia telah menyetujui keberadaan master seperti itu. Hanya saja dia tidak pernah menyangka akan benar-benar bertemu dengan master ini. Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Nan, lelaki tua itu tampak terkejut. Siapa kamu? Aku tidak memiliki murid sepertimu. Orang tua itu segera bertanya pada Lin Nan dengan sungguh-sungguh, dengan niat membasmi yang hampir menimbulkan kepanikan. Saya menghapus. Saudara senior Junwu lah yang menerima murid atas nama gurunya. Murid Lin Nan memberi penghormatan kepada gurunya. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Nan mengutuk keras di dalam hatinya untuk pertama kalinya,
tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, dan ekspresinya bahkan tidak berubah sama sekali. Jika lelaki tua itu tahu apa yang dikutuk Lin Nan di dalam hatinya, dia harus menendangnya sampai mati. Oh, penglihatan Xiaolu sangat bagus, dia menemukan bibit yang bagus, cek-cek. Begitu dia mendengar bahwa Jun Wulou bertanggung jawab atas drama perekrutan peserta magang sebagai master, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa bahagia, memandang Lin Nan dari atas ke bawah lagi, dan berkata dengan puas. Oke, karena kamu sudah masuk, itu berarti kamu dan aku sudah ditakdirkan. Dan kamu memang seperti yang aku suka, jadi mari kita mulai. Aku akan memberimu 1 hari untuk menguasai semua yang ada di ruang kerja. Jika kamu tidak bisa, keluar. Awalnya saya ingin terus bertanya siapa pemilik lelaki tua itu, atau tingkat kekuatannya apa. Tetapi lelaki tua itu tidak menunggu Lin Nan berbicara, dan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh, dan bahkan wajahnya mulai menjadi kaku. Apa, Bang? Lin Nan hendak bertanya, tetapi lelaki tua yang duduk di tanah itu melambai sedikit, dan angin kencang tiba-tiba muncul dan melemparkannya langsung ke ruang kerja. Tertawa. Segera setelah itu, aliran cahaya tiba-tiba muncul dari lubang di ruang kerja, menutup pintu keluar. Tuan, Anda harus memberi saya beberapa instruksi yang jelas tentang apa yang akan Anda lakukan. Lin Nan melihat buku-buku di seluruh ruang kerja, kepalanya tiba-tiba terasa pusing, dan dia dengan cepat bertanya dengan keras. Namun, tidak ada suara sama sekali, seolah tidak ada orang di luar ruang kerja. Segera, Lin Nan menyesuaikan mentalitasnya dan mulai menjelajahi ruang belajar dengan hati-hati dan melihat-lihat beberapa buku. Sial, semuanya tentang menyempurnakan buku tentang berbagai jenis besi halus dan pengendalian kebakaran. Meskipun dia hanya menjelajah dengan santai, dia segera terlibat di dalamnya, persepsinya menyebar sepenuhnya, dan dia mulai membacanya dengan serius. Hihihi, saat levelnya meningkat, persepsi Lin Nan benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan menjadi lebih kuat. 50 buku didorong dengan sekuat tenaga, dan pembacaannya selesai dalam sekejap. Isi buku itu terpatri lengkap dan jelas di benaknya, ibarat sebuah merek, yang tidak bisa hilang kecuali ia sengaja menghapusnya. Tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Setelah selesai membaca 50 buku dengan mudah, Lin Nan tiba-tiba merasakan gelombang keyakinan di hatinya. Bahkan dia ingin melihat berapa banyak buku yang bisa dia kendalikan pada saat bersamaan. Datang lagi. Sambil mengertakkan giginya, dia dengan cepat mengaktifkan energi aslinya lagi, dan ramuan emas 5 warna di dantiannya mulai terus-menerus melepaskan energi keluar, menyebabkan 100 buku mulai berputar dengan cepat seolah-olah tertiup angin. Namun, meski jumlahnya meningkat 2 kali lipat, Lin Nan tetap tidak merasakan kesulitan apapun. Dalam sekejap, semua buku kembali ke posisi semula, dan apa yang baru saja dia baca muncul dengan jelas di benaknya. Sial, apakah ini begitu kuat? Tertawa. Setelah diam-diam berteriak, Lin Nan mengaktifkan 5 elemen esensi sejati dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh gua langsung diselimuti cahaya warna-warni. Semua buku di seluruh gua tiba-tiba tampak hidup, terbang dan mulai berputar di sekitar Lin Nan. Mengikuti perputaran yang cepat, seluruh gua dipenuhi dengan suara membalik buku, tanpa ada suara lain. Kesadaran Lin Nan benar-benar terbenam di dalamnya, dan otaknya mulai mengalir dengan cepat, menghafal esensi pemurnian senjata dan jenis bahan dalam buku-buku ini. Orang tua yang telah menunggu di luar tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Matanya yang sedikit menyipit langsung terbuka, memperlihatkan ekspresi terkejut. Di seluruh rumah pemurnian abadi, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kesadarannya. Jadi ketika Lin Nan mengaktifkan 5 elemen esensi sejati, lelaki tua itu sudah menemukannya dengan jelas. Bahkan kecepatan membalik halaman yang mengerikan dari Lin Nan terlihat jelas oleh lelaki tua itu. Tubuh 5 elemen benar-benar menantang surga. Orang tua itu merenung sejenak, akhirnya menarik nafas, dan berusaha keras untuk menahan rasa shock yang melonjak di dalam hatinya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lin Nan telah menghafal semua buku di ruang belajar. Dia menyeringai, sedikit membalikkan pergelangan tangannya, dan nyala api 5 warna langsung muncul dari telapak tangannya. Ini adalah api temper dari 5 elemen, yang memiliki kemampuan untuk membakar semua material. Nak, keluarlah. Tertawa. Saat lelaki tua itu berbicara, penghalang di pintu masuk ruang belajar menghilang dalam sekejap, dan lelaki tua itu muncul di depan Lin Nan dalam sekejap. Menguasai. Lin Nan segera menyingkirkan api 5 elemen di tangannya dan berteriak dengan hormat kepada orang tua itu. Ahem, kamu mesum sekali. Aku butuh setengah hari untuk membaca buku-buku ini, tapi kamu hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Orang tua itu segera menunjukkan ekspresi malu, dan kemudian berteriak pada Lin Nan. Dengan baik, Lin Nan hampir jatuh ke tanah ketika dia mendengar suara yang terdengar seperti Jun Wulou.
Mungkinkah lelaki tua di Menara Junwu mempelajari karakter seperti ini dari lelaki tua ini? Meskipun lelaki tua itu memarahi Lin Nan, dapat dengan mudah terdengar bahwa lelaki tua itu cukup puas dengan Lin Nan. Jika kamu baru saja membaca buku-buku ini, tetapi masih mengandalkan pemahamanmu sendiri untuk memadatkan api tubuh, aku akan menerima kamu sebagai muridku. Tiba-tiba, ketika Lin Nan bingung, lelaki tua itu berbicara lagi dan terus berbicara dengan Lin Nan. Tuan, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Begitu Lin Nan mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia segera mengerti bahwa dia telah dikenali oleh pihak lain, dan langsung bertanya. Dia tidak menunjukkan kegembiraannya di wajahnya, tapi ada sedikit ekspresi kegembiraan yang tidak sabar. Pergi dan marahi bahan-bahan di dalamnya. Suatu hari, tidak, aku akan memberimu waktu setengah hari. Jika sudah selesai, segera mulai menyempurnakan senjatanya. Aku masih tidak percaya kamu bisa secepat itu. Orang tua itu menunjuk ke ruangan lain tempat bahan pemurnian disimpan dan berkata kepada Lin Nan dengan marah. Awalnya, dia ingin memberi Lin Nan 1 hari, tetapi berpikir bahwa Lin Nan keluar dari kamar pertama dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sengaja mempersingkat waktu hingga setengahnya. Faktanya, dia juga sangat tertarik pada Lin Nan dan ingin memaksimalkan potensi utamanya. Karena dia tidak yakin, apa yang awalnya dipikirkan Lin Nan adalah hal yang biasa dianggap sebagai provokasi oleh orang tua itu. Karena dia menghabiskan setengah hari untuk menyempurnakan bahan pemurnian di seluruh ruangan. Oh, Lin Nan setuju dan segera masuk ke kamar tanpa ragu sama sekali. Di ruangan ini terdapat kompor, namun apinya sudah padam sehingga tidak ada kehidupan dan terlihat agak dingin. Sebenarnya tidak banyak bahan pemurnian di dalam ruangan, hanya lebih dari 10 jenis, tetapi panas dan kekuatan temper yang dibutuhkan untuk setiap bahan sangat berbeda. Di sini, kemampuan praktis dan kemahiran Lin Nan benar-benar diuji. Tertawa, Lin Nan langsung mengaktifkan 5 elemen esensi di dantiannya dan menyalakan api kompor. Namun, karena dia adalah tubuh dari 5 elemen, api yang dikondensasinya sepenuhnya adalah api dari 5 elemen. Memancarkan kilau warna-warni, orang tua itu tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Jika 5 elemen api tidak dapat digunakan dengan terampil, itu akan sia-sia. Wow, aku sedang menyeka, apa yang kamu lakukan? Begitu api dinyalakan, Lin Nan tidak mengikuti aturan sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan melemparkan semua bahan sebenarnya untuk menyempurnakan senjata ke dalam tungku. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu benar-benar tercengang dan langsung terkutuk. Bahan temper, Lin Nan tidak menganggapnya serius sama sekali. Saat dia berbicara, dia melemparkan semua bahan ke dalam kompor dan terlihat santai dan puas. Dengan tampilan ini, lelaki tua itu sangat ingin menghampiri dan menendangnya. Sial, setiap material membutuhkan panas dan kekuatan temper yang berbeda. Bahkan dia harus mengikuti langkah-langkahnya dan melunakkannya satu persatu. Tapi Lin Nan ini benar-benar melemparkan semua material ke dalam api sekaligus. Ini jelas berarti dia ingin meredam sekumpulan material pembuatan senjata yang tidak dapat digunakan. Meski materi itu tidak berharga baginya, sayang sekali disia-siakan oleh Lin Nan seperti ini. Kamu berlatih, saya ingin melihat apa yang bisa kamu hasilkan. Jika tempernya kurang bagus, pergi dan carikan bahannya untuk saya. Orang tua itu melihat api warna-warni telah muncul di dalam api, dan sudah terlambat untuk memadamkannya, jadi dia segera berkata kepada Lin Nan dengan enggan. Dia telah memutuskan bahwa bahan pemurnian tungku Lin Nan pasti tidak berguna, dan tidak ada kemungkinan pemurnian bisa berhasil. Namun, pada saat ini, mata Lin Nan telah terpejam. Indranya sepenuhnya menembus ke dalam kompor, dan dia merasakan panas dari setiap bagian bahan dengan dekat. Tertawa, dengan suara lembut, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan aliran api 5 elemen dengan cepat menyembur keluar dari telapak tangannya, membuat api warna-warni di seluruh tungku sedikit lebih kuat. Orang tua itu melihat tindakan Lin Nan di pintu masuk gua dan sangat marah hingga dia hampir kehabisan napas. Sangat tidak mungkin untuk melunakkan bahan senjata dengan cara seperti ini. Sekalipun panasnya sedikit lebih tinggi, semua bahan ini akan menyatu. Meskipun dia merasa tidak senang, lelaki tua itu masih menatap Lin Nan dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Lin Nan terhadap bahan-bahan ini. Pada saat ini, seluruh kesadaran Lin Nan, termasuk persepsi, telah sepenuhnya terkonsentrasi pada bahan pemurnian di api tungku. Faktanya, Lin Nan melakukan ini untuk menghemat waktu. Bukankah orang tua itu mengatakan itu? Tinggal setengah hari lagi. Fakta bahwa ia dapat menghafal begitu banyak buku sekaligus menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membubarkan kesadarannya. Dan yang terpenting adalah persepsinya kuat. Dalam api tungku, sepotong besi halus sedang ditempa, dan persepsi Lin Nan segera mengirimkan pesan itu ke dalam pikirannya. Segera setelah itu,
Persepsinya benar-benar membungkus besi halus tersebut, dan dia diam-diam menunggu kotoran di dalamnya dihilangkan. Menggigit. Setelah beberapa saat, Lin Nan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tang besi di sampingnya, mengeluarkan besi halus, dan melemparkannya ke kaki lelaki tua itu bahkan tanpa melihatnya. Bukan karena dia terlalu percaya diri, tapi karena dia tidak punya waktu. Karena setelah besi halus berhasil dipadamkan, kedua material yaitu besi dingin dan kawat baja halus kembali mencapai tingkat panasnya. Bahkan kotoran di dalamnya telah terbakar habis oleh api 5 elemen. Ding ding ding. Segera setelah itu, Lin Nan seperti seorang pandai besi, terus-menerus mengeluarkan bahan pembuatan senjata dari tungku dan melemparkannya ke depan lelaki tua itu. Ketika Lin Nan mengeluarkan besi halus untuk pertama kalinya, mata lelaki tua itu melebar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode temper seperti ini. Ini benar-benar berbeda dari metode temper biasa. Selain itu, gerakan Lin Nan benar-benar mulus, tanpa stagnasi, seolah-olah dia adalah ahli pemurnian senjata, sebebas dan semudah mungkin. Selesai. Akhirnya, ketika potongan topas terakhir ditempa, Lin Nan tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan bangga kepada lelaki tua itu. Lin Nan, apakah kamu pernah belajar memperbaiki senjata sebelumnya? Saya telah belajar sedikit, tetapi saya masih belajar lebih banyak di sini. Bahkan pengendalian api pun dipelajari di sini. Mendengar pertanyaan terkejut lelaki tua itu, Lin Nan segera berbicara kepadanya. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia mempelajari pemurnian senjata di benua Shenwu. Namun, meski semuanya menyempurnakan senjata, apa yang dilakukan Lin Nan kali ini jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan persepsi dan 5 elemen hakikat sejati. Tidak, saya belum pernah melihat metode ini sebelumnya, atau bahkan mendengarnya. Anda telah membuka mata saya. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi memiliki nada main-main terhadap Lin Nan, tetapi berbicara kepadanya dengan tenang dengan nada yang agak serius. Tuan, apakah Anda belum melihat buku di rak buku? Lin Nan sedikit mengernyit dan langsung bertanya dengan nada ragu. Di rak buku. Dalam sekejap, seluruh tubuh lelaki tua itu menggigil seolah-olah berada di gudang es, dan bahkan pikirannya terasa seperti disambar petir. Apakah kamu melunakkan bahan-bahan ini sesuai dengan metode dalam buku Grid Smelting? Orang tua itu memikirkan isi yang tercatat di buku itu dan terdiam lama sebelum akhirnya sadar dan bertanya pada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Lin Nan mengangguk. Melihat ekspresi terkejut lelaki tua itu, dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Metode peralatan pendinginan dan pemurnian yang dicatat dalam Grid Smelting adalah metode baru, dan belum ada yang bisa menggunakannya sejak lama. Bahkan saya belum mempelajarinya. Orang tua itu segera menatap Lin Nan dengan mata aneh, lalu menjelaskan kepadanya dengan ekspresi serius. Apa? Mustahil. Metode pemurnian senjata yang tercatat dalam Grid Smelting benar-benar brilian dan menggabungkan kekuatan berbagai sekolah. Meski metodenya agak aneh, metodenya sangat sederhana. Lin Nan bingung sejenak. Dia merasa itu mudah dipelajari, dan tidak ada perbedaan antar bidang. Itu sepenuhnya dilakukan dalam sekali jalan. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, lelaki tua itu terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lin Nan, jadi dia segera mengeluarkan sepotong besi halus dari lemari kecil di sampingnya. Perhatikan baik-baik, tujuan pendinginan bahan untuk pemurnian adalah untuk memurnikan kotoran di dalamnya. Hanya dengan cara inilah peralatan yang dibentuk oleh pemurnian dapat menjadi tingkat surga. Adapun nilainya, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Orang tua itu mendemonstrasikan Lin Nan dan mengajarinya. Jika Anda ingin menghilangkan kotoran pada besi olahan ini, Anda perlu melunakkannya 2 hingga 3 kali untuk memurnikan kotoran tersebut sebanyak mungkin. Tidak, Tuan, apa yang Anda katakan salah. Seharusnya seperti ini. Apa? Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Lin Nan segera mulai membantah. Dia mengambil sepotong besi halus dari tanah dan meletakkannya di atas api yang masih menyala. Saya menghapusnya, bagaimana cara Anda melakukannya? Saya melihat Lin Nan tiba-tiba mengaktifkan energi aslinya, dan di dalam tungku, nyala api yang kuat dari 5 elemen langsung naik. Dalam sekejap, bongkahan besi halus itu seluruhnya menjadi. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa semua ini benar. Tidak ada pengotor dalam besi halus yang dibuat oleh Lin Nan. Orang tua itu benar-benar tercengang. Dia bahkan merasa bahwa Lin Nan adalah tuannya. Besi olahan adalah bahan yang paling umum digunakan untuk memurnikan embrio peralatan dan sangat keras. Sangatlah mustahil untuk melelehkan besi halus dalam waktu singkat. Tapi Lin Nan baru saja melakukan ini. Segera, lelaki tua itu menemukan kunci masalahnya. Bagaimanapun, dia adalah ahli dalam pemurnian senjata. Jika dia berada di urutan kedua dalam seni pemurnian senjata, sama sekali tidak ada orang yang berani menjadi yang pertama. 5 elemen api. Terus terang,
Aktivasi 5 elemen api oleh Lin Nan lah yang memainkan peran penting, jika tidak, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Meskipun dia memahami prinsipnya, dia tidak mampu menirunya. Dapat dikatakan bahwa metode pemurnian senjata ini unik untuk Lin Nan, dan tidak mungkin orang lain mempelajarinya. Pada titik ini, lelaki tua itu semakin yakin bahwa dia telah menemukan harta karun. Tidak rugi sama sekali membiarkan Lin Nan menjadi muridnya. Panggilan. Dia dengan paksa menekan kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya dan menghela nafas lega. Lin Nan, mari kita coba menyempurnakan sebuah peralatan. Bahan-bahan ini sudah cukup. Untuk memverifikasi pikirannya, lelaki tua itu segera memutuskan untuk membiarkan Lin Nan memperbaiki peralatannya sesuka hati. Dia ingin melihat seperti apa peralatan yang disempurnakan Lin Nan berdasarkan grid smelting. Jadi dia berkata kepada Lin Nan dengan suara yang dalam dan masuk ke ruangan, bermaksud untuk melihat bagaimana Lin Nan menyempurnakan peralatan. Namun, langkah Lin Nan selanjutnya segera membuatnya terdiam. Wus! Setelah Lin Nan mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia segera melemparkan bahan pemurnian yang baru saja ditempa ke dalam api. Melihat tindakan Lin Nan, mata lelaki tua itu menyipit. Tebakannya benar, Lin Nan sepenuhnya menggunakan metode peleburan besar untuk menyempurnakan peralatan. Namun metode ini sangat berbeda dengan metode pemurnian ortodoks mereka. Umumnya saat memurnikan peralatan, langkah pertama yang dilakukan adalah menempa besi halus atau besi dingin. Hal ini memerlukan pemukulan berulang kali untuk membuat tubuh embrio, yang kemudian menyatu dengan bahan seperti topas dan batu baja halus. Kedengarannya sederhana, tetapi kenyataannya sangat sulit. Setiap langkah harus dilakukan dengan serius, jika tidak, kualitas peralatan yang disempurnakan tidak akan mencapai tingkat mahir sama sekali. Tapi metode pemurnian Lin Nan adalah metode pemurnian yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan orang tua pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, dia jelas menantikannya saat ini. Untuk sesaat, matanya tertuju pada setiap gerakan Lin Nan, dan bahkan kesadarannya sepenuhnya terkunci pada Lin Nan, menolak untuk melepaskan detail apapun. Lin Nan, yang sedang menyempurnakan peralatan saat ini, tidak memiliki pikiran yang mengganggu, dan semua persepsinya sepenuhnya terfokus pada berbagai bahan yang mulai meleleh. Mungkin sulit bagi orang lain untuk memahaminya, tetapi Lin Nan sendiri harus berkonsentrasi pada hal itu. Setiap bahan memiliki titik leleh yang berbeda. Jika Anda ingin semua bahan ini meleleh, Anda harus berkonsentrasi tinggi dan selalu mengubah suhu api 5 elemen di dalam tungku. Hal semacam ini kelihatannya mudah, tetapi sangat mustahil untuk ditiru. Karena Lin Nan sendiri memiliki 5 elemen esensi sejati, dan tiannya secara alami dapat mengaktifkan api 5 elemen. Segera, semua bahan di dalam kompor meleleh menjadi murni di bawah perawatan yang cermat dari Lin Nan. Huff, bocah nakal, biarkan aku melihat bagaimana kamu membuat tubuh embrio dari peralatan itu. Tidak mungkin dalam keadaan biasa-biasa saja, kan? Ketika lelaki tua itu melihat cairan yang sangat kental ini, dia langsung terkekeh dan berkata kepada Lin Nan. Meskipun dia telah membaca teknik peleburan hebat, dia tidak terkesan dengan metode pemurnian subversif di dalamnya, dan bahkan berpikir bahwa apa yang dicatat dalam buku itu adalah omong kosong. Hei, Tuan, jangan bicara, oke. Lihat saja dengan tenang. Siapa bilang kamu tidak bisa membentuk tubuh embrio peralatan tanpa memukulnya? Lin Nan tiba-tiba mendengar suara lelaki tua itu, jelas terkejut, dan berkata dengan tidak senang. Orang tua itu tidak marah, tetapi langsung menyadari bahwa karena kegembiraan yang samar-samar di dalam hatinya, dia hampir membuat kesalahan terbesar dalam kondisi pemurnian senjata. Pemurnian senjata hampir sama dengan pemurnian ramuan, keduanya membutuhkan konsentrasi seluruh kesadaran spiritual tingkat tinggi. Jika terhenti di tengah jalan, maka pemurnian senjata kali ini kemungkinan besar akan berhenti di tengah jalan dan tidak dapat dilanjutkan. Jadi ketika dia mengerti, dia segera menyadarinya dan dengan patuh menutup mulutnya. Tertawa. Namun saat ini, Lin Nan juga mulai berubah dengan cepat. Sinar cahaya warna-warni langsung naik dan mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini pertama kalinya kamu menyempurnakan senjata, jadi ayo buat pedang dulu. Lin Nan merasakan aliran cahaya warna-warni yang cepat di tubuhnya, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menjerit pelan, tapi sepertinya itu sangat biasa. Bentuk konsolidasi. Dalam sekejap, aliran agung 5 elemen esensi sejati mengalir menuju api dari tubuh Lin Nan, dan Lin Nan juga mengeluarkan teriakan keras saat ini. Apa-apaan? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Lin Nan, dia mengerutkan kening. Namun, karena kejadian sebelumnya, dia menahan rasa penasarannya dan meratap secara diam-diam. Dalam pemahamannya, tidak ada yang namanya kondensasi dalam pemurnian senjata. Dia bahkan mengira Lin Nan sengaja pamer. Tertawa. Tapi kemudian, Lin Nan membalik pergelangan tangannya, dan aliran esensi 5 elemen murni dengan cepat menyembur keluar dari tangannya, langsung menggabungkan bahan-bahan yang telah meleleh menjadi keadaan berdarah.
Saya menghapusnya. Orang tua itu baru saja menjerit, dan berbagai bahan yang menyatu tiba-tiba mulai berputar dengan cepat, dan mulai menghilangkan 5 elemen api di dalam tungku. Hingga saat ini merupakan momen paling kritis dalam pemurnian senjata. Bahkan Lin Nan mulai memusatkan kesadarannya, dan wajahnya bahkan mulai menunjukkan ekspresi serius. Di bawah sirkulasi yang cepat, berbagai bahan telah terintegrasi sepenuhnya, yang lebih lengkap daripada metode pemurnian tradisional. Dengan efek pendinginan dari api 5 elemen, daging yang semula berwarna merah mulai berubah menjadi hitam. Aliran gas hitam juga mulai menyebar secara bertahap darinya, dan segera menyelimuti seluruh berbagai material seperti bola hitam lapis demi lapis. Akhirnya, kesadaran lelaki tua itu tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia hanya bisa mendeteksi gas hitam, tapi dia tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi pada berbagai material di dalamnya. Namun, dia tidak bisa mendeteksinya, tapi itu tidak berarti Lin Nan tidak bisa mendeteksinya. Bahkan pada saat ini, bentuk pedang bayi sudah mulai muncul di benaknya. Bahan-bahan itu awalnya memadatkan kesadarannya, jadi setelah merasakan bentuk di otaknya, bahan-bahan itu mulai mengalir perlahan dan secara bertahap berubah menjadi penampakan pedang di pikiran Lin Nan. Penempaan. Setelah Lin Nan merasakan pedang itu telah terbentuk, dia berteriak keras. Tertawa. Energi hitam di luar prototipe pedang tiba-tiba mengalir ke dalam pedang dengan gila-gilaan saat dia meminumnya dengan keras. Ketika dia sadar kembali dan menemukan bahwa pedang itu telah terbentuk, lelaki tua itu hampir pingsan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pedang untuk membentuk tubuh embrionya? Yang lebih mengejutkannya adalah saat gas hitam mengalir ke dalam pedang, pedang itu mulai berputar dengan gila-gilaan seperti ular panjang. Seni menempa awalnya membutuhkan upaya berulang-ulang untuk membuat pedang lebih kuat. Namun, keadaan yang ditunjukkan Lin Nan saat ini telah melampaui esensi dari teknik ini. Dia tidak melakukannya sendiri dan sepenuhnya mengandalkan pedang untuk menyelesaikan proses penempaan. Akhirnya, setelah periode putaran yang gila-gilaan, pedang itu perlahan-lahan menjadi stabil, dan pedang itu diperbaiki dalam bentuk akhirnya. Pedang hitam melayang dengan tenang di atas kompor. Dalam kondisi saat ini, tidak ada nilai sama sekali. Tuan, sudah selesai. Saat itulah Lin Nan akhirnya menyeka keringat yang telah membasahi jubah Tao selama beberapa waktu, tersenyum pada lelaki tua itu, dan berkata dengan sedikit kelelahan. Apakah ini cukup? Tertawa. Meskipun lelaki tua itu sedikit bingung, dia segera bergegas ke depan dan meraih gagang pedang hitam itu. Namun, begitu tangannya menyentuh gagang pedang, seluruh lengannya meledak dalam sekejap, membuatnya mengeluarkan erangan teredam. Saya menghapus. Lin Nan masih merasa bangga, tetapi ketika dia melihat adegan di mana lengan lelaki tua itu langsung hancur, dia tiba-tiba menjerit di dalam hatinya. Bagaimana bisa? Jejak keraguan muncul di benaknya, dan dia bergegas maju dari belakang. Kamu benar-benar dapat merasakan bahwa aku adalah raga jiwa dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan secara instan. Orang tua itu tidak menunjukkan rasa sakit apapun, tapi dia menatap pedang hitam yang melayang di depannya dengan ekspresi terkejut dan berkata, "Itu memang tubuh jiwa." Dari saat dia memasuki rumah pemurnian abadi dan bertemu dengan lelaki tua itu, Lin Nan menemukan bahwa lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi aura, seolah-olah dia mirip dengan jiwa. Sekarang lelaki tua itu sendiri yang mengatakannya, dia langsung mengerti bahwa tebakannya benar. Dengan kata lain, lelaki tua itu seharusnya sudah lama menghilang di benua primitif, tetapi dia hanya ada dalam kondisi tubuh jiwanya. Tuan, kamu bilang kamu adalah tubuh jiwa. Ketika Lin Nan melihat lelaki tua itu baik-baik saja, dia segera menenangkan diri, menunjukkan ekspresi terkejut, dan bertanya. Meskipun dia memasuki rumah pemurnian abadi dan memanggil orang tua itu sebagai master, dia pada dasarnya mengandalkan Lin Nan untuk mengajar dirinya sendiri. Nama asli saya adalah Feng Chuyang. Karena saya mempelajari seni pemurnian senjata, saya dipanggil Bailian Zenren oleh para praktisi di benua primitif. Selama proses pemurnian senjata, tungku meledak dan tubuh saya hilang. Pada saat ini, Feng Chuyang akhirnya memberitahu Lin Nan tentang dirinya, bahkan menyebutkan namanya dari awal. Tak heran jika Lin Nan masih belum mengetahui nama master ini, dan selalu memanggilnya orang tua di dalam hatinya. Tapi kakak-kakak senior di luar seharusnya mengetahui keberadaanmu, kan? Lin Nan memikirkan 5 elemen Qi yang keluar dari tubuhnya ketika dia memasuki rumah pemurnian abadi, dan tiba-tiba bertanya dengan bingung. Feng Chuyang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Jun Wulou tidak mengetahui masalah ini. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, belati tajam dengan cepat muncul di hadapan Lin Nan. Tertawa. Begitu belati itu muncul, cahaya dingin yang terang muncul darinya, dan ada lapisan rune misterius di atasnya, seperti sebuah formasi. Panggil aku Tuan, benda ini bisa dianggap sebagai hadiah ucapan selamat. Sebenarnya, aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu.
Kamu adalah orang yang sangat berbakat yang tahu cara menyempurnakan senjata. Tapi hati orang-orang jahat. Belati pembasmi naga ini digunakan sebagai pertahanan diri. Feng Chuyang sepertinya sudah memikirkannya sejak lama sebelum akhirnya dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan, dan bahkan matanya yang menatap Lin Nan dipenuhi dengan kegembiraan. Belati pembasmi naga. Faktanya, ketika Feng Chuyang mengeluarkan belati itu, persepsi Lin Nan sudah mulai mendeteksi belati itu, tetapi tidak ada yang bisa dideteksi. Tuan, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karena kakak laki-lakiku yang menerima murid atas namanya, Lin Nan tidak akan memasuki rumah pemurnian abadi ini untuk menemuimu. Dia bukan seorang jenius, dia juga tidak akan bisa mempraktekkan teknik peleburan yang hebat ini. Lin Nan tidak rendah hati atau sombong, menunjukkan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Feng Chuyang, dan tidak lupa menyebutkan menara Junwu di luar. Haha, tidak sombong atau terburu nafsu, itulah yang aku suka. Lin Nan, benua primitif tidak seperti yang kamu lihat. Saat wilayahmu meningkat, kamu akan menemukan beberapa rahasia, yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Tapi potongan ini belati naga tidak boleh diekspos di depan orang lain, jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Feng Chuyang sangat puas dengan Lin Nan. Dia mengangguk dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepadanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan belati pembasmi naga segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Lin Nan. Lin Nan tertegun sejenak, dan pikirannya terasa seperti disambar petir. Meskipun dia tidak dapat mengetahui tingkatan belati pembasmi naga itu, dia dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung di dalamnya. Belati pembasmi naga ini, belum lagi yang terkuat di alam abadi, bahkan para pembudidaya di level yang lebih tinggi pun ingin mendapatkannya. Karena seluruhnya terbuat dari sepotong besi meteorit, dan memiliki beberapa jenis elemen serangan dan pertahanan, disuntikkan ke dalamnya. Formasi, hanya itu yang bisa kuberitahukan padamu. Tampaknya merasakan suasana hati Lin Nan yang terkejut, Feng Chuyang segera menjelaskan kepada Lin Nan. Sial, adikku akhirnya menemukan harta karun itu. Pada saat ini, sebuah pikiran gila tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Dia bergumam dan segera meraih belati pembasmi naga. Celepuk, saya punya kesulitan besar. Apa yang tidak dia duga adalah belati pembasmi naga itu tampak ringan, tetapi beratnya mencapai 1000 pon di tangannya. Dia secara tidak sengaja jatuh ke tanah di tempat. Tuan, benda ini sangat berat, bagaimana saya bisa menggunakannya? Setelah bangkit dari tanah, Lin Nan segera menenangkan diri dan mengangkatnya dengan keras, hanya untuk menemukan bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia dapat memegang belati pembasmi naga di tangannya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya dengan cekatan. Ini setara dengan memberinya gunung emas, tetapi gunung emas itu dibungkus dengan lapisan berlian, yang sangat keras dan tidak dapat memperoleh kekayaan apapun di gunung emas itu. Saat Anda mencapai tahap Naschen Soul, Anda dapat mengaktifkannya. Ingat, Anda harus menumpahkan darah untuk mengenali masternya, jika tidak maka akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Pada titik ini, tubuh Feng Chuyang mulai memudar dengan cepat, dan sepertinya ada tanda-tanda menghilang. Menguasai, Lin Nan segera menyadari ada yang tidak beres dan secara naluriah melihat ke atas. Tertawa, namun, pada saat ini, kesadaran yang kuat tiba-tiba mengenai alisnya seperti aliran cahaya. Saya menghapus. Lin Nan terkejut saat itu juga karena dia tidak bisa menahan diri. Namun, setelah pemeriksaan singkat, dia dengan jelas menemukan bahwa ada beberapa kenangan lagi di benaknya, tetapi kenangan itu terselubung dalam lapisan energi hitam dan tidak dapat diperiksa. Ingatan ini dapat membantumu melangkah lebih jauh. Saat kamu mencapai level tertentu, segel di atasnya akan terangkat dengan sendirinya. Feng Chuyang segera tersenyum pada Lin Nan, tubuhnya dengan cepat memudar, dan dia menghilang dalam sekejap. Namun, senyuman acuh tak acuh dan sedikit pahit itu terpatri di benak Lin Nan seperti sebuah merek. Tertawa, dia membalik pergelangan tangannya dengan susah payah, dan dia dengan cepat menyingkirkan belati pembasmi naga itu. Hal ini tidak diperlukan sekarang, harus menunggu sampai tahap Naschen Soul, jadi Lin Nan tidak memasukkannya ke dalam hati. Terima kasih, Guru. Lin Nan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Dia berlutut dan memberi hormat yang besar sambil berbicara. Meskipun Feng Chuyang tidak mengajarinya apapun tentang pemurnian senjata atau bahkan budidaya, belati pembasmi naga sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Nilai belati ini mungkin tidak dapat ditemukan dimanapun di benua primitif. Saat dia berdiri, perhatiannya langsung tertuju pada pedang hitam itu. Baru saja, tubuh jiwa Feng Chuyang mencoba meraih pedang, tetapi salah satu lengannya hancur, jadi Lin Nan harus menjadi serius. Akan cukup tragis jika lengannya diamputasi meskipun dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tertawa, persepsinya dengan cepat menyebar, menutupi seluruh pedangnya, tapi dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dalam nafasnya, dan dia segera mulai menjadi bingung. Setelah merenung sejenak,
dia mengertakkan gigi, dengan cepat mengulurkan tangannya, dan langsung meraih pedang itu. Dentang, ketika tangannya baru saja menyentuh gagang pedang, energi yang sangat menarik keluar dalam sekejap. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Lin Nan dengan cepat menjabat tangannya, bersiap untuk melemparkan pedang dari tangannya, karena takut energinya akan menghancurkan lengannya. Namun, yang tidak dia duga adalah pedang itu sepertinya tertancap di tangannya, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskannya. Hihihi. Selain itu, 5 elemen esensi sejati dalam dantian Lin Nan tampaknya telah menerima semacam induksi, dan dengan cepat mulai dimobilisasi, dan meridian di sepanjang lengannya mulai mengalir menuju pedang hitam. Pada saat ini, pedang hitam itu seperti parasit yang melahap esensi sejati. Ia dengan panik mulai melahap 5 elemen esensi sejati Lin Nan, menunjukkan sifat serakahnya. Sial, pedang hitam gadis ini telah menjadi roh. Lin Nan tidak dapat memahami apa yang diinginkan pedang hitam itu, dan sekarang dia hanya bisa membiarkannya melahapnya selama pedang itu tidak menyentuh nyawanya. Namun, saat energi sebenarnya dalam pedang hitam meroket, Lin Nan benar-benar membentuk resonansi unik dengannya. Meskipun pedang Suanyuan tidak memiliki roh pedang yang sama dengan yang diintegrasikan ke dalam tubuhnya, namun memiliki tujuan yang sama tetapi efek yang sama. Ini seperti manusia dan pedang legendaris yang menyatu menjadi satu. Kesatuan antara manusia dan pedang semacam ini tidak mengacu pada kesatuan energi pedang dan niat pedang, tetapi komunikasi psikologis sejati antara manusia dan pedang, memperoleh resonansi, dan mencapai efek kesatuan. Bahkan sampai sekarang, Lin Nan tidak bisa mengetahui kelas berapa pedang ini. Karena menurut klasifikasi level peralatan di benua asal, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Tertawa. Akhirnya, pedang hitam tidak lagi menelan energi sejati Lin Nan, dan cahaya hitam dengan cepat memudar darinya, berubah menjadi pedang biasa dalam sekejap. Lebih rendah tingkat prefektur. Melihat pedang itu menunjukkan tanda-tanda kualitas setelah kehilangan kilaunya, Lin Nan tiba-tiba terkejut. Tetapi untuk hal semacam ini, Lin Nan mencari ingatannya dan tidak dapat menemukan petunjuk berharga, jadi dia segera keluar dari Immortal Refining Mansion dengan pedang hitam di tangan. Tertawa, lampu hijau tua menyala seketika, dan Lin Nan keluar dari tirai es lagi. Seolah-olah dia telah mendeteksi Lin Nan keluar, Jun Wulou, yang masih mengatur napasnya, tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menghitung waktu, Lin Nan hanya punya waktu setengah hari untuk memasuki rumah pemurnian abadi, yang jauh berbeda dari 3 hari yang dia anggarkan sebelumnya. Bagaimana kamu keluar? Jun Wulou langsung bertanya pada Lin Nan dengan tatapan bingung. Di balik tirai es ini sebenarnya terdapat penghalang formasi yang sangat dalam. Jika Anda tidak sepenuhnya memahami seni pemurnian senjata, mustahil untuk melewati tirai es. 3 hari sebenarnya tidak cukup untuk menara Junwu, jadi Lin Nan sedikit terkejut bisa keluar dari tirai es dalam waktu sesingkat itu. Dia keluar. Lin Nan juga memandang Jun Wulou dengan tatapan aneh dan menjawab tanpa tekanan apapun. Saya yakin Anda pasti sudah memahami semua metode pemurnian senjata. Jun Wulou melihat ekspresi santai Lin Nan dengan senyuman yang menyenangkan, dan tiba-tiba mengumpat karena terkejut dan bertanya. Tertawa, Lin Nan tidak menjawab, tapi dia berbalik dan mengambil pedang hitam legam di tangannya, menggoyangkannya sedikit. Dalam sekejap, saat energi sejatinya meningkat, aura kuat meledak dalam sekejap. Energi pedang hitam yang tajam meletus dari pedang itu seolah-olah hendak menembus ruang. Melihat pedang hitam di tangan Lin Nan, Jun Wulou terkejut dan tampak tidak percaya. Tertawa, segera setelah itu, gerakannya seperti kilat, dan dia muncul di depan Lin Nan dalam sekejap mata, menatap pedang hitam dengan tatapan serakah. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Suara Jun Wulou jelas bergetar, dan dia bertanya pada Lin Nan dengan sungguh-sungguh dan ragu. Meskipun energi pedang tajam yang dipancarkan pedang hitam sangat kuat, menara Junwu tidak peduli sama sekali. Apa yang dia perhatikan adalah kilau yang mengalir pada pedang hitam ini. Itu jelas merupakan jenis kilau yang dia impikan. Jika bukan untuk tujuan menyempurnakan peralatan legendaris tersebut, dia tidak akan menambahkan besi meteorik saat menyempurnakan peralatan tersebut, apalagi menyebabkan tungku meledak. Aku memperbaikinya. Lin Nan mengangkat bahunya dan berkata kepada Jun Wulou di depannya dengan senyuman yang jelas, tapi nadanya lebih santai. Memang, pemurnian pedang hitam ini setara dengan peralatan pemurnian menurut teknik peleburan hebat untuk pertama kalinya. Meskipun jelas agak asing dan gugup, itu hanya karena psikologi alami pemurnian untuk pertama kalinya. Apa? Katakan lagi. Ketika mendengar perkataan Lin Nan, Jun Wulou segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Nan dengan ekspresi tidak percaya dan berteriak. Peralatan semacam ini bahkan belum ditemukan oleh kepala balai pemurnian senjata dan lainnya, dan itu juga merupakan arah budidaya yang menjadi perhatian Jun Wulou. Untuk menyempurnakan peralatan semacam ini,
Dia membaca banyak buku kuno dan bahkan menggali sendiri bijinya untuk mencari bahan mentah. Namun pada akhirnya gagal. Jadi setelah Lin Nan mengucapkan kata-kata ini, Jun Wulou menjadi gelisah dan bahkan merasa kulit kepalanya mati rasa. Memang benar aku memurnikannya sendiri. Kamu bisa menyentuhnya dan masih hangat. Baru saja dimurnikan. Lin Nan menatap menara Junwu dengan heran, lalu berkata dengan terkejut, dan mengulurkan pedang hitam untuk diperiksa pihak lain. Astaga, wahai bumi, apa yang sedang terjadi? Jun Wulou bahkan tidak menyentuhnya dengan tangannya. Kesadarannya dengan cepat merasakan gelombang panas yang kuat yang memancar dari pedang hitam itu, dan dia tiba-tiba mulai meratap di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun sejak dia memulai, dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari seni pemurnian senjata, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kalah dengan pendatang baru seperti Lin Nan. Kakak senior, ada apa denganmu? Ketika Lin Nan melihat Jun Wulou dalam keadaan linglung, dia langsung berteriak 2 kali dan bertanya dengan aneh. Namun, saat ini, dia samar-samar merasa bahwa pedang hitam di tangannya sepertinya memiliki arti khusus, jika tidak, menara Junwu tidak akan pernah terlihat seperti ini. Tertawa, Jun Wulou akhirnya bereaksi setelah Lin Nan berteriak seperti ini. Namun, dia segera mengambil pedang hitam dari tangan Lin Nan dan melihatnya dengan hati-hati. Cek, benar, bentuknya seperti ini, bahkan nafasnya pun sama. Adik junior, bagaimana caramu memperbaikinya? Anehnya, He Jian tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan saat ditangkap oleh Jun Wulou. Setelah menonton untuk waktu yang lama, dia bertanya pada Lin Nan dengan sungguh-sungguh, tampak terobsesi, menatap pedang hitam di tangannya bahkan tanpa mengangkat kepalanya untuk berbicara. Ini sangat sederhana, telah berhasil disempurnakan tanpa perasaan apapun. Lin Nan tersenyum tak berdaya dan menjelaskan pada Jun Wulou. Orang ini berpenampilan seperti ini, membuatnya mustahil untuk berkomunikasi dengannya. Mengenai pedang hitam ini, dia sebenarnya masih ragu. Sederhana sekali, adik laki-laki, tahukah kamu bahwa pedang ini telah melampaui kisaran tingkatannya? Ini adalah senjata hantu. Ini adalah metode paling spiritual dalam memurnikan senjata. Segera setelah itu, Jun Wulou tiba-tiba bertanya pada Lin Nan dengan nada yang tidak bisa dipahami dan misterius. Senjata hantu. Lin Nan tertegun sejenak. Ini pertama kalinya dia mendengar nama senjata hantu, bahkan wajahnya menjadi sedikit aneh. Sekilas Feng Chuyang tidak tahu bahwa itu adalah senjata hantu di rumah pemurnian abadi, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dengan gegabah, menyebabkan lengannya meledak. Tapi Jun Wulou langsung melihatnya. Apakah itu keterampilan alam atau pemurnian senjata? Feng Chuyang jelas jauh lebih tinggi, jika tidak, menara Junwu tidak akan memanggilnya master. Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Lin Nan merenung sejenak dan bertanya dengan cepat. Entah itu memurnikan ramuan atau menyempurnakan senjata, dia tidak merasa bahwa dia sangat pintar. Namun melihat menara Junwu seperti ini membuatnya sedikit bingung. Apakah perlu terkejut? Saya dapat dengan mudah menyempurnakan peralatan tingkat surga, tetapi setelah mencapai alam ini, saya menemukan bahwa ada alam lain di atas alam ini. Kita semua dibingungkan oleh fenomena yang dangkal. Jun Wulou tidak menyembunyikan apapun dari Lin Nan dan menjelaskan kepadanya secara langsung. Bahkan wajahnya mulai menjadi serius. Salah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jun Wulou, Lin Nan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berpikir sendiri. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan Jun Wulou, maka tingkat pemurnian senjata Feng Chuyang pasti jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tapi kenapa dia tidak menyadari bahwa pedang hitam yang dia sempurnakan adalah senjata hantu? Justru karena gagasan inilah Lin Nan dengan jelas merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dikatakan Jun Wulou. Namun, setelah penelitian seumur hidup, saya tahu bahwa memang ada peralatan di atas tingkat surga, dan kebetulan itu adalah daerah aliran sungai. Yang satu adalah tingkat peri ortodoks atau tingkat dewa, dan yang lainnya adalah tingkat hantu. Melihat tatapan fokus Lin Nan, Jun Wulou terlihat cukup puas dan terus menjelaskan padanya. Batas air, Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sadar telah memasuki bidang pemurnian senjata lain, yang bisa dikatakan tersesat. Jika itu adalah pemurnian senjata ortodoks, itu akan diketahui publik, dan kemungkinan besar akan menyebabkan penjarahan. Tidak berlebihan jika merekomendasikan Lin Nan sebagai ahli pemurnian senjata. Namun peralatan seperti pemurnian senjata hantu tidak bisa dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Artinya peralatan yang dimurnikan tidak memiliki pasar sama sekali. Jadi, hal yang aku perbaiki sedikit keluar jalur. Lin Nan segera bertanya pada Jun Wulou tanpa berkata-kata, dan tersenyum pahit dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Tidak, senjata hantu itu bersifat spiritual. Adapun hal-hal lainnya, saya tidak tahu. Itu hanyalah hasil penelitian yang melelahkan selama bertahun-tahun.
Segera setelah itu, Jun Wulou menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Lin Nan dan menjelaskan dengan nada positif. Baru pada saat itulah Lin Nan akhirnya mengerti mengapa pedang hitam ini berkomunikasi dengannya secara sadar. Adik laki-laki, bolehkah aku memberikan pedang hitam ini kepada kakak laki-lakiku? Aku ingin mempelajarinya. Jun Wulou melihat pedang hitam di tangannya, merenung sejenak dan kemudian bertanya pada Lin Nan. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian yang melelahkan, obsesinya terhadap senjata hantu telah mencapai titik obsesi, jadi menara Junwu memintanya kepada Lin Nan. Jika ada hal lain, dia tidak akan bisa memintanya, lagi pula, dia tidak bisa kehilangan muka. Kakak senior, sama-sama. Aku akan memberikannya padamu. Tapi pedang hitam ini seharusnya mengandung energiku yang sebenarnya. Bisakah kamu menggunakannya? Lin Nan tidak mengkhawatirkan peralatan semacam ini, jadi dia segera berbicara. Tidak masalah, inilah ciri-ciri yang seharusnya dimiliki senjata hantu. Tertawa, setelah Jun Wulou selesai berbicara, dia segera menjentikkan pergelangan tangannya, dan sejumlah besar energi sejati keluar dari dantiannya dan menyerbu ke dalam pedang hitam. Aliran cahaya hijau tua tiba-tiba muncul di bilah pedang hitam, benar-benar menghancurkan energi sejati Lin Nan dalam sekejap, membuat pedang hitam itu tidak memiliki pemilik. Kakak senior, di mana pedangku? Setelah Jun Wulou menyingkirkan pedang hitam itu, Lin Nan mengulurkan tangannya dan bertanya padanya. Dengan Jun Wulou sebagai kakak laki-lakinya, Lin Nan tidak perlu khawatir tentang pedang sama sekali, jadi dia segera merasa jauh lebih baik. Dengan baik, setelah mendengar perkataan Lin Nan, Jun Wulou tiba-tiba terlihat malu. Lin Nan keluar terlalu cepat, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Aku akan segera melakukannya. Namun, sebaiknya kamu menyempurnakannya, persis seperti metode sebelumnya, dan mencoba melihat apakah kamu masih bisa menyempurnakan senjata hantu itu. Tapi, menurutku itu akan cukup sulit. Jun Wulou segera berkata kepada Lin Nan dengan suara yang dalam, bahkan dengan ekspresi lucu di wajahnya. Lin Nan langsung tercengang, tidak tahu apa yang dimaksud Jun Wulou dengan ini. Tapi karena dia telah mempelajari cara menyempurnakan senjata, dia seharusnya bisa dengan mudah menyempurnakan senjata hantu. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Jun Wulou, Lin Nan memasuki aula pemurnian senjata bersamanya dan mulai berkompetisi dalam pemurnian senjata. 3 hari. Kali ini pemurnian senjata memakan waktu yang relatif lama bagi keduanya. Tak perlu dikatakan lagi, Jun Wulou adalah ahli pemurnian senjata ortodoks, jadi setiap penempaan tubuh embrio akan memakan waktu lama. Tapi Lin Nan merasa sedikit aneh. Selama 3 hari berturut-turut, dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Jun Wulou, tidak menyempurnakan senjata hantu sama sekali. Ada banyak material di Refining Hall, dan metode pemurniannya persis sama dengan di Immortal Refining Mansion. Tapi setelah menghabiskan 3 hari, dia menyempurnakan lusinan peralatan, tapi dia hanya memiliki peralatan kelas menengah tingkat bumi, tanpa terobosan sama sekali. Meskipun peralatan ini memiliki manfaat besar untuk pemurnian senjata, dan peralatan apapun dapat dijual dengan harga tinggi, Lin Nan tidak puas. Di saat yang sama, dia masih bingung, kenapa ini bisa terjadi. 3 hari kemudian, dia akhirnya melepaskan peralatan pemurnian dan keluar dari ruangan yang didedikasikan untuk peralatan pemurnian. Adik laki-laki, apa kabar? Siapa sangka Jun Wulou akan berdiri di luar ruang pemurnian senjata Lin Nan menunggu sekarang. Dan ketika dia melihat ekspresi cemberut Lin Nan, dia langsung tahu bahwa tebakannya benar. Jun Wulou mengetahui hal ini jauh lebih baik daripada Lin Nan. Energi spiritual di rumah pemurnian abadi berlimpah dan lebih murni. Bahkan tungku yang digunakan untuk memurnikan senjata terbuat dari bahan khusus, sehingga kualitas peralatan yang dimurnikan akan lebih tinggi. Dentang. Ini hanya barang-barang sampah. Lin Nan segera mengeluarkan semua peralatan kelas menengah tingkat bumi yang telah dia sempurnakan dalam 3 hari terakhir dari cincin luar angkasa, dan melemparkannya ke tanah dengan sedikit amarah. Saya menghapus. Begitu dia selesai berbicara dengan ketidakpuasan, Lu Hang, kepala aula pemurnian senjata di belakang menara Junwu, tercengang dan mengeluarkan suara di dalam hatinya. Sudah berapa lama, Lin Nan benar-benar dapat memperbaiki peralatan kelas menengah tingkat bumi? Anda tahu, meskipun Anda seorang jenius dalam menyempurnakan peralatan, Anda membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk menyempurnakan peralatan tingkat bumi. Paman Guru, apakah kamu yakin kamu membuatnya sendiri? Sebagai kepala balai pemurnian artefak, Lu Hang tentu mengetahui berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan sebuah instrumen, serta berbagai bimbingan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan seorang jenius. Jadi setelah Lin Nan mengeluarkan begitu banyak peralatan tingkat menengah tingkat bumi sekaligus, dia segera mulai mempertanyakannya. Jika Lin Nan menyempurnakan begitu banyak peralatan dalam 3 hari, dia pasti bisa disebut jenius. Ya, tapi saya tidak punya peralatan yang layak.
Anda bertanggung jawab menangani sampah ini. Lin Nan tampak kecewa dan berkata langsung pada Lu Hang. Lin Nan diburu hanya dengan satu belati tingkat bumi, apalagi peralatan tingkat bumi yang begitu banyak. Jika mengalir ke pasar peralatan pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tidak masalah. Seolah takut Lin Nan akan menyesalinya, Lu Hang mengulurkan tangan untuk mengambil peralatan di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Jun Wulou, sebaliknya, tidak berbicara, tetapi menatap Lin Nan dengan tatapan main-main. Dia sudah mengetahui semua ini. Pedangku, Lin Nan tidak melupakan perjanjian antara dia dan Si Potian, dan segera mengulurkan tangan dan berkata kepada Jun Wulou. Menyelamatkan orang adalah hal terpenting baginya saat ini. Dengan baik, Jun Wulou masih tersenyum dan menunggu Lin Nan bertanya mengapa dia tidak bisa memperbaiki senjata hantu, tapi dia tidak ingin Lin Nan langsung meminta pedangnya tanpa keraguan sama sekali. Gosok, ini dia, tapi yang disempurnakan kali ini hanyalah pedang tingkat surga tingkat menengah. Jun Wulou segera berbicara kepada Lin Nan dan melemparkan pedang padanya, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Lin Nan bahkan tidak melihatnya, dia membalik pergelangan tangannya, segera menyingkirkan pedangnya, lalu menyeringai. Tujuan datang ke Refining Hall kali ini akhirnya selesai. Dia tidak lagi berencana untuk tinggal di sini, tetapi pergi ke kota Tianxing untuk menyelamatkan Zhou Yingying. Kamu ingin pergi? Tepat ketika Lin Nan mulai berpikir untuk pergi, Jun Wulou segera bertanya kepadanya dengan nada agak ragu, tampak sangat enggan. Lin Nan tercengang, tidak tahu apa maksud menara Junwu. Ketika Sisi menerima muridnya, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan menara Junwu membatasi kebebasannya. Saya ingin menyelamatkan orang. Meskipun gadis kecil ini adalah makhluk air dan api dan tidak dapat terus berlatih, saya pikir pasti ada jalan. Lin Nan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bayangan Zhou Yingying sudah muncul di benaknya, jadi dia berkata dengan nada pahit. Apa, katakan lagi padaku, kenapa kamu tidak bisa berlatih? Air dan api adalah tubuh yang sama. Kamu yakin? Dalam sekejap, seluruh tubuh Jun Wulou gemetar seperti disambar petir. Dia menatap Lin Nan dan bertanya dengan nada agak gugup. Tentu, Lin Nan segera mengangguk setuju dan berkata. Segera setelah itu, tubuh Jun Wulou menghilang begitu saja dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Lin Nan. Saya menghapusnya. Sesosok tiba-tiba muncul, dan Lin Nan sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Namun saat dia melihat itu adalah menara Junwu, dia langsung melontarkan kutukan. Ayo, bawa aku bersamamu. Aku ingin menerima seorang murid. Dia adalah tubuh yang sama seperti air dan api. Ini adalah pertemuan yang jarang terjadi dalam 1000 tahun. Cepat, cepat, aku ingin melihat siapa yang berani seperti itu. Untuk menangkap calon muridku. Lin Nan sedikit marah pada awalnya, tapi dia tidak menyangka Jun Wulou akan segera mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, dan dia tertegun sejenak. Menara Junwu sedang bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan Si Potian. Dan mendengarkan nada ini, sepertinya Zhou Yingying benar-benar menjadi muridnya. Tentu saja, karena Jun Wulou mengatakan ini, itu berarti dia pasti punya cara untuk memecahkan tubuh air dan api Zhou Yingying. Dan melihat betapa bersemangatnya lelaki tua itu, Lin Nan hampir 100% yakin bahwa Jun Wulou, yang memiliki atribut air dan api, dapat menyelesaikan masalah Zhou Yingying. Sial, orang tua ini tidak memberitahumu sebelumnya. Kalau tidak, tidak perlu berputar-putar seperti ini. Pedang jenis apa yang akan kamu sempurnakan? Biarkan saja dia datang untuk membasmimu. Meskipun Si Potian adalah tirani, dia tidak bisa lebih kuat dari menara Junwu. Berjalan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Nan menarik Jun Wulou keluar aula pemurnian senjata, tampak cemas. Paman Tuan, apakah kamu tidak perlu membawa beberapa peralatan? Lu Hang dari belakang melihat kedua orang itu tampak begitu cemas dan langsung bertanya. Tidak perlu, hanya saja Si Potian mungkin bukan tandingan kakak senior. Setelah Lin Nan meninggalkan kata-kata ini, dia sudah berada di luar gerbang gunung. Menara Junwu juga memiliki temperamen yang berapi-api dan mengikuti Lin Nan menuju kota Piaoxue dengan terburu-buru. Melalui susunan teleportasi di kota Piaoxue, kedua orang itu dengan cepat tiba di kota Tianxing dan langsung menuju hotel tanpa henti. Namun, ketika dia sampai di pintu hotel, kelopak mata Lin Nan tiba-tiba melonjak karena terkejut. Seluruh hotel dihadang oleh praktisi dari 3 lantai di dalam dan 3 di luar. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar, apalagi manusia. Apa yang terjadi? Alis Lin Nan sedikit berkerut saat ini, dan dia menatap praktisi di depannya dan berpikir dengan bingung. Berhenti, hotel ini tutup hari ini, cepat pergi. Begitu dia tiba di luar hotel, teriakan keras tiba-tiba muncul di telinga Lin Nan, membuat wajahnya terkejut, dan dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedikit terkejut.
Apakah hotelnya tutup? Kemana Bu Jingyu dan beruang hitam pergi? Mendengus. Dia hendak bertanya, tapi Jun Wulou di belakangnya mendengus sedikit marah dan berjalan dengan cepat. Dalam sekejap, kultivator yang berdiri di depan Lin Nan benar-benar tercengang dan tampak sangat bingung. Persepsinya segera terpancar, dan dia mengetahui bahwa Lin Nan baru berada di tahap awal Jindan, tetapi dia tidak dapat mengetahui keadaan Menara Junwu. Senior ini, murid dari Sekte Pedang, diperintahkan untuk. Murid Sekte Pedang ini baru saja hendak menjelaskan kepada Jun Wulou, tetapi ketika dia setengah mengucapkan kata-katanya, matanya tiba-tiba kabur. Bang! Sebelum dia mengerti apa yang terjadi, tubuhnya sudah terbang keluar, dan bahkan dadanya roboh. Adik laki-laki, ini bukan salahmu, kakak senior. Hal semacam ini yang mengandalkan kekuatan manusia bisa ditendang sampai mati. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jun Wulou bahkan tidak melihat ke arah murid Jianzong yang terbasmi oleh tamparannya, dia segera berkata kepada Lin Nan dengan suara yang dalam. Hore! Sebelum Lin Nan dapat berbicara, para murid Sekte Pedang di sekitarnya berkumpul di sekitar mereka, mengelilingi mereka berdua dalam sekejap. Siapa kamu? Segera, seorang murid Jianzong keluar dari kerumunan, menatap Lin Nan dan Jun Wulou di depannya, dan bertanya dengan keras. Namun, pengalamannya jelas kurang, dan dia tidak menyelidiki budidaya alam kedua orang tersebut. Tertawa. Namun, Lin Nan tidak menunggu Jun Wulou berbicara, dan segera menyelinap ke depan murid Sekte Pedang ini. Tidak bagus. Tanda-tanda peringatan berbahaya tiba-tiba terlintas di benak murid ini. Bang! Pukulan Lin Nan tanpa peringatan apapun membuat murid Sekte Pedang di seberangnya terbang jauh di tempat sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Murid ini bahkan tidak berteriak. Aku akan menghapusnya, nak, kamu sedang mencari kematian. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul dari kerumunan dalam sekejap. Dia mengunci matanya erat-erat pada Lin Nan, menatapnya dan berteriak keras. Mendengus. Melihat murid Sekte Pedang ini, Lin Nan segera mengerutkan kening. Tertawa. Segera setelah itu, murid Sekte Pedang ini tiba-tiba mulai mengedarkan energi aslinya, dan energi agung langsung muncul dari tubuhnya. Nak, beraninya kamu menjadi liar di wilayah Sekte Pedang meskipun kamu berada pada tahap awal inti emas. Sepasang mata suram tertuju pada Lin Nan, dan auranya dengan cepat menyebar, segera menutupi Lin Nan dan Menara Junwu. Namun, apakah itu Lin Nan atau Jun Wulou, keduanya bertindak cukup tenang saat ini. Apakah murid Sekte Pedang ini kuat? Faktanya, itu tidak kuat, itu hanya ranah tahap tengah dari Nas Chen Sol. Jika dia menggunakan auranya yang kuat untuk menekan Lin Nan, ini masuk akal. Tapi orang ini sangat bodoh sehingga dia membiarkan auranya menyebar, bahkan menutupi Menara Junwu, dan dia terlalu sombong untuk menyelidiki ranah Menara Junwu. Mendengar suara murid Sekte Pedang ini, alis Jun Wulou langsung berkerut. Jika dia ingin membasmi orang ini, semudah meremas semut sampai mati. Bodoh. Lin Nan merasa bahwa murid ini telah mengambil tindakan dengan gegabah bahkan tanpa menyelidiki ranah Menara Junwu, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata. Aku akan menghapusnya nak, siapa yang kamu tegur? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, pihak lain segera menjadi tidak senang dan segera mengambil langkah maju, dengan sedikit senyum marah di bibirnya. Ada lebih banyak lagi penggarap jiwa baru lahir yang mengelilingi kedua orang itu. Sepertinya semua murid Sekte Pedang di luar hotel mengepung mereka berdua. Aku baru saja memarahimu, bagaimana dengan itu? Lin Nan menyeringai dan berteriak sambil tersenyum kepada murid Sekte Pedang di seberangnya, sementara wajahnya berubah menjadi ekspresi lucu. Sial, anak ini akan mati. Sebagian besar murid Sekte Pedang tiba-tiba memikirkan ide ini dan menatap Lin Nan seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Di tahap awal Jindan, meneriaki orang-orang kuat di tahap tengah Nas Chen Sol, di mata mereka, mereka hanya mencari pelecehan. Oh, anak ini akan mendapat masalah. Ramuan emas Kate Niang sangat mengagumkan pada tahap awal. Saya benar-benar bertanya-tanya mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang. Hei, kamu sudah mati, kamu bahkan tidak perlu melihatnya. Orang tua itu berada di alam apa? Kenapa dia tidak bisa mengetahuinya? Mereka telah menjaga pintu hotel selama 3 atau 4 hari, namun tidak ada penyusup. Bahkan orang-orang terkuat di alam abadi pun pergi satu demi satu ketika mereka melihat formasi ini, seolah-olah mereka tidak ingin memulai konflik. Bagaimanapun juga, puluhan kultivator tahap jiwa baru lahir yang membombardir mereka akan membentuk kekuatan tempur yang kuat. Aku memarahimu. Kenapa? Kemarilah dan gigit aku. Lin Nan masih ingin bercanda ketika dikelilingi oleh begitu banyak praktisi tahap Yuan-Yuan, menunjukkan keberanian penuh. Dengan Jun Wulou di sisinya, Lin Nan tidak perlu khawatir tentang apapun. Akan aneh jika orang-orang kuat di tahap Nas Chen Sol ini bisa menimbulkan masalah.
Pengadilan kematian. Murid Sekte Pedang ini begitu terprovokasi oleh Lin Nan sehingga dia menjadi sangat marah di tempat, meledak dengan raungan marah, dan segera mengertakkan gigi. Tertawa. Di matanya, dua sinar cahaya bersinar seketika, dan mata yang penuh dengan niat membasmi itu akan membuat praktisi biasa gemetar. Murid Sekte Pedang ini memberi kesan galak kepada orang-orang, dan aura seluruh tubuhnya membawa niat membasmi, memberinya ilusi bahwa dia tidak mudah untuk didekati. Suara mendesing. Para murid Sekte Pedang yang baru saja selesai minum, setelah sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur penuh mereka, dan dengan rangsangan energi sejati mereka, bergegas menuju Lin Nan di tempat. Menghadapi dampak yang sangat cepat ini, Lin Nan tidak menganggapnya serius, dan ekspresinya tetap seperti biasa. Bahkan ada sedikit senyuman lucu di sudut mulutnya. Berpura-pura menjadi keren, aku akan memberitahumu alasan Hua Er. Ketika murid Sekte Pedang melihat bahwa Lin Nan tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidak menunjukkan nafasnya, dia segera berteriak dengan ganas. Patah. Namun, semua orang yang hadir selanjutnya tercengang. Dengan kata lain, semua praktisi yang hadir tercengang. Mereka hanya merasa mata mereka kabur, dan telapak tangan Lin Nan menghantam wajah murid Sekte Pedang dengan sangat cepat. Suara jernih dan nyaring keluar seketika, membuat hati orang merasa sedikit gemetar. Cepat. Ini sangat cepat. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Lin Nan bisa meledak dengan kecepatan yang mengerikan hanya dalam tahap awal Golden Elixir. Yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka tidak menemukan fluktuasi aura apapun di tubuh Lin Nan. Dengan kata lain, tamparan Lin Nan tidak mengaktifkan energi sebenarnya sama sekali. Segera, para murid Sekte Pedang langsung dicambuk. Wajah yang telah ditampar keras oleh Lin Nan segera membengkak, dan 5 sidik jari merah cerah muncul dengan jelas. Dia berteriak, dengan keengganan yang kuat di matanya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku akan menghapusnya, tidak mungkin. Ketika murid Sekte Pedang yang mengelilingi Lin Nan dan Menara Junwu melihat pemandangan ini, mereka langsung berteriak dan tampak seperti baru saja melihat hantu. Ada begitu banyak perbedaan di dunia ini sehingga siapapun yang melihat keduanya untuk pertama kali dapat langsung mengetahui pemenang atau pecundang. Namun, tidak ada yang mengharapkan hasil dari dihancurkan oleh alam yang lebih rendah. Cek, aku punya kekuatan, tapi aku tidak punya perasaan kejam itu. Aku harus menamparnya sampai mati. Jun Wulou sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang lain, dan berkata kepada Lin Nan dengan tenang, dengan sedikit niat membasmi di nadanya. Baru sekarang para murid Sekte Pedang di sekitarnya akhirnya mulai melihat Lin Nan dan Menara Junwu, dan beberapa bahkan mulai mendeteksi aura Menara Junwu. Keluar dari sini, kalau tidak aku akan melakukan pembasmian besar-besaran. Mata Jun Wulou bersinar terang, matanya langsung berubah dingin, dan udara di sekitarnya membeku dalam sekejap. Saat dia berteriak keras, perasaan tertekan tiba-tiba mulai menyebar dengan cepat ke sekelilingnya, berpusat pada dirinya. Mendesis. Merasakan aura tirani yang meletus dari Menara Junwu, para murid Sekte Pedang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan dengan cepat mundur beberapa langkah untuk memperluas lingkaran pengepungan. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Jun Wulou mendengus dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya biru tua tiba-tiba muncul di bawah kakinya, seperti bunga teratai yang mekar, sangat menyilaukan. Orang terkuat yang berubah menjadi negeri dongeng. Akhirnya, beberapa murid Sekte Pedang dengan alam yang sedikit lebih tinggi menemukan alam yang tersembunyi di aura Menara Junwu, dan tiba-tiba mengeluarkan seruan karena terkejut. Baru setelah mereka ditemukan, semua murid Sekte Pedang akhirnya membuka mata lebar-lebar dan tampak tidak percaya. Tapi saat ini, Jun Wulou sudah membawa Lin Nan ke hotel, hanya menyisakan sosok belakang yang dikagumi semua orang. Laporkan ke pemimpin sekte secepatnya, orang itu mungkin Lin Nan. Ketika semua orang sadar, mereka akhirnya ingat apa yang telah dijelaskan si Potian sebelumnya dan berteriak dengan cepat. Cek. Segera setelah itu, dua sosok langsung muncul di kerumunan, bergegas menuju ke arah Jianzong. Mengenai hal ini, persepsi Lin Nan terdeteksi sepenuhnya, tapi dia tidak menghentikannya. Jika si Potian tidak datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Saudara Nan, begitu dia memasuki lobi hotel, beruang hitam itu dengan cepat melompat dan berteriak kegirangan. Aku akan menghapusnya, bisakah kamu merendahkan suaramu? Kamu membuatku takut. Sebelum Lin Nan membuka mulutnya, Jun Wulou langsung melompat dan berkata dengan tidak puas kepada beruang hitam itu. Tak heran jika suara seperti guntur beruang hitam mungkin akan sangat mengagetkan mereka yang belum mengenalnya. Perhatian beruang hitam awalnya terfokus pada Lin Nan. Ketika suara Jun Wulou terdengar, dia menyadari ada orang seperti itu di samping Lin Nan. Orang tua, siapa kamu dan mengapa kamu mengikuti kakak Nan?
Setelah memeriksa menara Junwu dengan cermat, beruang hitam masih bertanya kepadanya dengan nada konyol, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Orang tua, adik laki-laki, apakah pria besar konyol ini saudaramu? Kenapa dia begitu muda? Aku belum tua, aku masih sangat muda, dan kamu memanggilku orang tua. Jun Wulou memasang ekspresi melotot dan segera bertanya pada Lin Nan. Dia membuka matanya lebar-lebar seolah-olah sedang marah, seolah-olah dia sedang berlomba untuk melihat siapa yang matanya lebih besar. Ketika Lin Nan melihat dua harta karun hidup ini, dia tiba-tiba menjerit di dalam hatinya dan mengabaikannya dan berjalan lurus menuju kamar. Karena Jianzong selalu menjadi keluarga dominan di kota Tianxing, pemilik hotel tidak melakukan apapun. Dia hanya bisa melihat dengan santai ke belakang meja kasir, tanpa sedikit pun kesedihan di wajahnya. Sedangkan praktisi lainnya, yang menginap di hotel tidak berani keluar, dan yang tidak menginap di hotel diusir, sehingga lobi hotel tampak agak sepi. Adapun Lin Nan dan yang lainnya, manajer hotel bahkan tidak melihat mereka, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Di dalam kamar, Silong dikunci di ruang pelatihan dan dijaga oleh Bu Jingyu sendiri. Bahkan jika anak ini bergerak sedikit pun, Bu Jingyu akan menamparkan wajahnya. Ah, aku hanya ingin bergerak sedikit, kakiku mati rasa. Begitu Lin Nan masuk ke kamar, dia mendengar teriakan Silong, diikuti dengan suaranya yang hampir memohon. Dengan baik, mendengar Silong yang sebelumnya sombong bisa mengeluarkan suara seperti itu, Lin Nan langsung terdiam. Jika kita mengetahuinya hari ini, mengapa kita melakukannya? Faktanya, Dantian Silong telah dihancurkan oleh Lin Nan, sehingga tidak mungkin bisa lepas dari tangan Bu Jingyu. Dia melakukan ini hanya untuk melampiaskan kekesalannya. Ah, segera, Silong memperhatikan kedatangan Lin Nan dan tidak bisa menahan cemberut, tapi ada sedikit kegembiraan di antara alisnya. Lin Nan sudah kembali, yang berarti dia telah mendapatkan pedang yang disempurnakan oleh Menara Junwu, dan kemudian dia bisa pergi dari sini. Dia menjadi gila akhir-akhir ini. Jika dia bergerak sedikit saja, dia pasti akan mendapat tamparan. Meski tidak mengancam nyawa, itu sangat menyakitkan dan dia tidak bisa menahan tangisnya beberapa kali. Bagaimana? Melihat Lin Nan, Bu Jingyu langsung bertanya. Dia juga sedikit terkejut karena Lin Nan akan kembali dalam waktu sesingkat itu. Dia awalnya mengira Lin Nan akan kembali dalam setengah bulan atau sebulan, jadi dia menjaga Silong dengan ketat. Kebaikan, Lin Nan mengangguk dan setuju, yang membuat Bu Jingyu, yang sangat gugup, akhirnya menghela nafas lega. Dia masih khawatir Lin Nan tidak akan bisa mendapatkan pedang yang disempurnakan oleh Menara Junwu, jadi dia merasa sedikit kesal di hatinya akhir-akhir ini. Namun, pada saat ini, jawaban satu kata Lin Nan membuat kebencian yang muncul di hatinya menghilang seketika. Patah. Mendengar kata-kata Lin Nan, Silong langsung merasa senang. Sepertinya dia benar-benar bisa kembali. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Lin Nan bergegas dan menamparnya dengan lambaian tangannya. Mengapa kamu memukulku? Apakah kamu tidak takut ayahku akan membasmi orang kepercayaanmu? Karena Silong tahu bahwa dia akan melarikan diri dari cengkeraman Lin Nan, dia menjadi lebih marah dan segera menutupi wajahnya dan berteriak padanya. Bahkan pada saat ini, jelas ada kebencian yang sangat menakutkan di matanya. Huff, aku memberimu kembalinya pil emas yang hebat, mengapa kamu masih membuat masalah bagiku? Lin Nan akhirnya bertanya. Ini adalah satu-satunya hal yang dia tidak mengerti. Masuk akal jika paling banyak Silong kesakitan, tidak ada yang serius sama sekali. Terlebih lagi, memperoleh Great Return Golden Pill hanya akan membuat kultivasinya di masa depan menjadi lebih cepat, yang bisa dikatakan bermanfaat dan tidak berbahaya. Apa? Ketika dia mendengar kata-kata Lin Nan, Silong tertegun sejenak. Apa maksud Lin Nan? Kembalinya ramuan emas yang luar biasa. Sial, apakah aku masih akan menimbulkan masalah jika aku memiliki benda itu? Dalam sekejap, banyak pemikiran muncul di benak Silong. Hanya saja saya tidak sadarkan diri saat itu, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya belum pernah melihat pil emas besar yang kembali. Melihat tatapan bingung Silong, Lin Nan tiba-tiba memiliki beberapa kecurigaan di benaknya, tapi dia belum yakin. Namun, kata-katanya dengan cepat menghilangkan kecurigaan di benaknya. Sial, memang ada masalah dengan Fang Bing. Aku sudah memberikan pil emas pengembalian hebat kepada Fang Bing, tapi dia tidak memberikannya padamu. Ini bukan masalahku. Lin Nan melirik Silong, dan kemudian menjelaskan dengan nada tenang, tapi dia sudah memiliki pikiran membasmi terhadap Fang Bing di dalam hatinya. Jelas sekali, dia meremehkan pengaruh pil emas besar yang kembali. Sepertinya dia juga punya tanggung jawab atas masalah ini. Tapi sekarang, siapa yang peduli dengan masalah ini? Fang Bing, aku pasti akan membiarkanmu mati. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Nan, mata Silong tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya. Sepasang gigi berderit karena gigitannya,
dan dia membuka mulutnya dan berkata dengan kebencian. Persepsi Lin Nan telah menyelimuti seluruh hotel sejak memasuki hotel, merasakan semua gerakan di sekitarnya. Meskipun Jun Wulou ada di sisinya, dia tidak takut pada si Po Tian. Tapi bersiap setidaknya akan memberitahu dia apakah si Po Tian ada di sini atau tidak. Saat aura si Po Tian muncul di depan pintu hotel, Lin Nan segera mengetahui kehadirannya. Silong, ayahmu ada di sini, biarkan aku melihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Persepsi Lin Nan terkunci pada si Po Tian, yang bergegas menuju kamar, tapi dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Silong. Aku harus membiarkan Fang Bing mati tanpa tempat pemakaman. Pil emasku yang kembali, 1300.